Dan kalau udah ikut pelatihan untuk teman-teman juga yang kayak tenaga medis kayak gitu tuh, action sebenarnya Bu. Action itu nomor satu. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Bunda Julianti, founder FK. Hari ini Bunda Anti kedatangan si cantik ya, ibu yang paling cantik nih. Masya Allah, Bunda Anti juga cantik. Ya, Kayak gitu Bunda deh. Anti lagi ada di Cirebon. Yes. Sama siapa? Kenalkan, silakan Bunda. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Dania. Tinggalnya di Cirebon. Terus apa lagi Bun? Aslinya? Aku aslinya Bekasi Oh, Cikarang. Bekasi tapi ke Cirebon ini ya, jauh juga ya. Anak merantau Bun. Oh, merantau Iya. ke suami. Mm-mm. Anak berapa sekarang? Ada satu Anak cewek satu. alhamdulillah. Ya. Mau 3 tahun bulan depan. Siapa namanya? April. Meisha. Mesia, ada Bunda. Hai Meisha. Ya, jadi kegiatan sekarang tiap hari apa nih? Tiap hari kebetulan udah sebulan Mbak lagi kosong. Jadi stay di rumah. Oh, aduh, jadi fokus jadi ibu rumah tangga. nih. Oh, tapi sebelum jadi ibu rumah tangga, apa sebelumnya kerja atau memang punya kegiatan lain? Iya, aku kan selain juga dulu sempat kerja dulu sebelum punya anak. Terus begitu punya anak, fokusnya ke baby spa aja. Oh gitu, jadi Iya. sekarang lebih ke fokus ke baby spa. Mm-mm. Tapi Bunda Dania basicnya dari Aku sarjana teknik kimia. sarjana teknik kimia. Aku teknik kimia Bunda. Dari sarjana teknik kimia sekarang berbisnis di baby spa. Aku harusnya kerja di pabrik Bun. Waduh, salah berarti ya, salah jurusan nih di ibu satu ini ya. Kok bisa tiba-tiba jadi pilih ke baby spa? Bun, apa alasannya itu? Aku awal ikut baby spa itu tertariknya nih Bun. Nah, Gara-gara ngeliat postingan teman. Oh, Aku punya postingan teman. sahabat Ah. SMA, dia bidan di Bekasi. nah. Namanya Bidan Endah. Kita Oh, alumni Bidan Exco Endah. juga. Oh, Endah ya, jangan lupa ini Bidan temennya. Endah. Bidan Endah, terus dia biasa kan kita punya grup gitu kan Bun, sahabatan. Terus dia nge-share katanya aku lagi ikutan baby spa nih, ikut latihan. Ada doanya, katanya. Emang dia kan kalau sekarang kliniknya udah buka alhamdulillah. Oh, Kalau alhamdulillah. waktu dia pelatihan emang masih proses kan. Terus apaan nih baby spa gitu. Soalnya pas tahu itu juga anakku masih kayak baru-baru lahir tuh Bun, baru-baru newborn sebulan 2 bulan lah. Terus dia cerita sharing, terus aku tanya kok kayak seru ya gitu. Kok kayaknya berhubungan sama bayi-bayi lucu deh pokoknya gitu. aku tanya kalau itu boleh untuk selain bidan gak sih, karena kan di mindset aku tuh baby spa tuh hanya untuk bidan Oh, gitu. Kalau tenaga medis katanya bisa kok kayak gitu. Soalnya di Bekasi juga yang lagi ngehit tuh juga siapa sih yang pokoknya megang artis gitu lah, ada ya Bun. Dia juga bukan bidan ternyata katanya. Oh iya, terus kan gue gak punya klinik nih, gue bilang gitu kan, gue bisa nggak kalau emang gue mau ikut pelatihan gue kerja kayak gini, jangan di home care aja Dan, kata dia gitu. Pokoknya dia tuh yang Motivasi ngebuka, oh iya ya bisa lah gitu ya. masa sih bisa gitu. Berarti kalau ada yang bilang baby spa itu hanya khusus tenaga kesehatan, enggak juga dong Bunda. Enggak, aku buktinya Bunda Nadia buktinya bukan tenaga kesehatan bisa ya, Iya. tapi ternyata karyawannya adalah bidan semua. Iya, bener. Aku Bunda intermezzo aja, aku tuh cita-cita sebenarnya jadi bidan dulu. Cita-citanya. Udah daftar karena kurang tinggi Bunda. Tahu sendiri kan tahun dulu tuh kalau mau masuk 160. ya Heeh. 150 dulu Bun. Aku 148. Ya Allah, Aku nggak terima. kayak dikit nggak bisa. Sampai pokoknya sebenarnya cita-cita dulu pengen jadi bidan, tapi alhamdulillah sekarangnya kerjanya sama bidan. Alhamdulillah. Jadi cita-cita dulu tuh bisa tersampaikan dari punya karyawan bidan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu
kok tiba-tiba bisa udahlah action buka baby spa. Itu awalnya memang Bunda Nadia selain dari bidang Enda ya ikut pelatihan, terus tiba-tiba kalau bisa jadi berani buka klinik itu awalnya gimana? Awalnya tuh wawancara aku Bun, jadi wawancara. aku nurut nih cerita ya kan habis dari bidang Enda, terus aku coba langsung hubungin, aku buka Instagram Esko tuh, hubungin adminnya, terus aku nanya pertanyaan pertama aku tanya, kalau bukan bidan boleh ikut nggak gitu? Oh gitu, waktu pertama daftar nih. Iya belum daftar, terus katanya oh boleh, akhirnya ikut kan, yang di Cikarang tuh Bunda, pertama kali kita ketemu tuh gue ada di Cikarang udah. Nah aku tuh bikin pas aku pelatihan itu kan aku daftar terus kan udah lumayan kayak sebulan sebelum hari hanya pelatihan. Nah itu tuh selama sebulan itu aku prepare apa Bunda? Aku bikin Instagram, aku bikin logo. Tuh belum pelatihannya, tapi 1 bulan lu siapin Instagram. Nama dulu. Oh, nama dulu. Nama waktu itu udah dapat pinguin. Udah dapat pinguin. Aku dapat nama pinguin itu gara-gara anakku suka nonton kalau tahu Alkolam itu kan ada pinguin yang apa sih ponytail. Nah itu tuh terus suamiku tuh aku nanya apa ya namanya yang kira-kira mudah diingat, terus yang anak-anak. Kenapa nggak pinguin gitu? Simpel banget berarti ya, dari kesukaan anak nonton film kartun ini ya akhirnya jadi bisa. Terus pinguin, terus akhirnya aku bikin logo, terus bikin Instagram. Udah promo tuh, padahal belum latihan Bun. Nekat banget Kak, nekat banget ya, gitu kan? Bukan dari tenaga kesehatan, nggak coming soon gitu. Udah actionnya udah di awal udah persiapan banget. Oke, terus latihan langsung awalnya sebelum mulai home care aku mijit-mijit tetangga kan. Kebetulan komplek perumahan itu rata-rata ibu baru yang pada punya anak baru. Jadi tetangga di foto, gratis Bun. Gratis. Jadi promosi di awal nggak masalah dong, gratis ya Bun ya. Dapat fotonya aja Bun. Cari testimoninya. Iya, terus berenangin anak kan, aku udah beli kolam tuh. Berenangin di foto, terus alhamdulillah ya ngeblas di Facebook, di Instagram, alhamdulillah ada yang nyangkut. Home care, door to door Bun. Itu di daerah Cirebon aja. Tapi jangan banyakin customer kayak gitu kan, maksudnya belum kenal Bunda Nadia nih. Belum. Itu hanya dari media sosial, tapi dia nggak tahu Bunda Nadia siapa. Enggak. Oh iya. Berani juga ya. Terus pasien pertama itu siapa tuh? Pasien pertama itu inget banget. Kalau pasien pertama pas banget teman aku, tapi teman teman yoga bareng waktu hamil. Kan dia udah lahiran anaknya kan sama-sama. Terus itu bayar tuh Bun, honor pertama tuh Bun. Pasien namanya Alfa, itu Mbak Gina. Mbak Gina. Pasien pertamanya. Namanya Alfa. Itu anaknya malaikat banget sih Bun, alhamdulillahnya Bun. Sampai sekarang juga masih suka main bareng kita. Udah gede, udah mau 2 tahun. Tapi kesan pertama kali kan udah berbayar, deg-degan nggak waktu itu? Deg-degan sebelum berangkat ngapalin buka buku dulu. Buka buku di motor juga udah mau nyampe depan perumahannya. Oh iya tapi itu takut salah Bun. Takut salah ya gitu. Deg-degan pasti Bun. Tapi karena kita teman jadi dibawa ngobrol. Berarti dengan kata lain modal di awal Bunda Nadia hanya home care aja ya? Iya modalnya itu ya home care, kayak paling oil. Oh yang pertama kali dong berarti? Ini dong. Oh ini dong. Modal pertama minyak deh. Berarti modalnya murah dong Bunda Nadia? Iya oil. Kalau kayak kain-kain gitu, aku pakai beras punya anak kan. Oh iya. Dia kayak bedong-bedong gitu ada lah. Nah, itu kan berarti pakai kita punya anak ya. Kain-kain. Terus perlak mah dari sana kan, dari yang punya. Terus paling aku kemarin minta beli ini sama suami, kolam. Kalau nggak salah aku beli di Shopee. 600-an lah, udah 1 set tuh. Udah itu doang tuh Bun. Nggak nyampe 1 juta. Nggak nyampe 1 juta, balik berapa modalnya nggak nyampe 1 juta, balik modal nggak ya Bun gitu ya? Balik modal. Alhamdulillah cepet tuh Bun. Jadi karena aku tuh nggak pernah minta promosi untuk mereka nge-share di Instagram. Nih hebatnya Baby Spa ya gitu aja kalau menurut aku. Dari awal aku buka sampai sekarang aku udah punya tempat, aku nggak pernah namanya ngasih promo tag Instagram diskon sekian gitu enggak. Karena
marketing mulut ke mulut. Iya enggak, karena mereka tuh customer tuh kalau aku ngerasainnya mereka tuh bangga, wah anaknya berenang lucu, anaknya dipijet spa, mereka otomatis akan ngeposting sendiri dan nge-tag sendiri Bun. Jadi sama-sama, jadi yang nge-tag oh ini apa baby spa, jadi aku tuh follower itu belum 2 tahun udah berapa ya, 3.000 berapa ya? Pokoknya cepet, termasuk cepet sih. Padahal nggak pakai endorse, nggak pakai iklan, nggak perlu iklan. pakai sponsor ya. Akhirnya apa yang terjadi, marketingnya dari customer saja. Iya, apa pelayanan sih? Pelayanan nomor ya. 1 pelayanan. Apa yang dilakukan Bunda Nadia tuh pelayanan, dengan kata lain keunggulannya kok pasien tuh bisa balik lagi. Pelayanannya Lagi. kalau aku lebih ke mereka kan biasanya kalau kebanyakan ibu baru Bu, ya kan mereka tuh awam lah ya masalah bayi, mulai dari masalah ruang-ruang, masalah menyusui, masalah MPASI, perkembangan tumbuh kembang. Karena emang aku punya anak juga kan, aku kan belajar walaupun aku nggak ada basic kesehatan, tapi aku belajar dari pengalaman anakku kan. Terus aku suka baca-baca postingan-postingan Instagram soal parenting, tentang kesehatan anak. Jadi mereka tuh lebih ke sharing jadinya Bu, si orang tua itu. Jadi ya kan dia malah ngobrol, kalau ini gimana sih Mbak, kok anakku GTM gimana, aku jadi kayak sekali solusi kayak gitu-gitu. Mereka lebih nyaman ke situ sih Bu. Pelayanan nomor 1 pokoknya. Pelayanan nomor 1. Berarti kalau misalnya ada kayak seperti Bunda Nadia nih yang bukan dari tenaga kesehatan pengen buka baby spa, yang dibutuhkan adalah salah satunya ada belajar tentang edukasi kesehatan. Ya itu penting banget sih. Ya, Aku sebenarnya tujuannya tuh emang untuk anak sih Bu, Iya, untuk anak. Tapi alhamdulillah jadi berjalannya tuh kepake banget. Iya kan, jadi pengalaman Bunda Nadia sebagai ibu, ya kan dengan anaknya kemarin mungkin anaknya ngalamin ruam, penelitian ya aku tahu pakai apa, gitu, caranya bisa, gimana. jadi pada saat treatment bisa sharing sama orang tuanya ya. Iya benar-benar. Terus enak banget berarti dong ya. Jadi mereka ngerasa sharingnya ada tektoknya tuh Bu. Iya, Jadi betul. dapat ilmu juga. Udah gitu kan orang tua sesama orang tua ya, jadi nyambung gitu kan, jadi ya. Berarti lebih mudah ya dalam pelayanan nantinya ya Bu. Iya alhamdulillahnya sih. Berarti peluang baby spa untuk ibu rumah tangga bagus ya Banget Bu. Waduh, berarti ya para ibu rumah tangga nih kalau yang pengen nambah omset berarti ikut aja pelatihan baby spa ya Bu. Iya banget. Oh, banget tuh kata Bunda Nadia. Bisa awalnya buat anak ya nggak Bu ya. Kedua akhirnya kita punya pengalaman dulu punya anak, akhirnya kita sharing ke pasien-pasien, pasiennya juga punya pengalaman, bisa sharing lagi ke teman-temannya, akhirnya jadi marketing. Yes benar. Sama satu lagi ini sih Bun, follow up-nya sih. Oh, jadi kalau gitu. misalnya habis pijet, teman, terus pasti aku follow up WhatsApp ke ibunya. Gimana pelayanannya gitu. Terus dedenya misalnya dia ada kemarin batuk pilek, ibunya batuk pilek. Gimana Dede Zen, apa udah enakan badannya Bunda? Berarti gitu. di akhir tuh kita harus ada testimoni. Iya, Bun, pasti. Minimal kita tanya survei kepuasannya lah gitu ya. Jadi kan kita tahu ya Bun ya. Iya sekalian kita foto Bun. Oh iya minta foto bener. Jangan kita kadang kita treatment nggak sempat foto tuh Bun, kan yang sibuk foto di ibunya. Kita foto Bun. Oh keren. Jadi modal sebenarnya nggak besar ya Bun ya. Kalau kayak gitu ya. Yang promosiin pasiennya, yang punya foto pasien kita tinggal ngambil aja ya. Wah, keren ya. Nah terus suka dukanya berarti gimana nih pengalaman Bunda Nadia dalam menghadapi bisnis baby spa saat ini nih? Suka dukanya mungkin sukanya apalagi banyak atau banyakan dukanya nih? Kalau suka kebanyakan sukanya sih Alhamdulillah banyak sukanya sukanya. apa ya Bu? Enggak ya kali ya. Paling kalau Cinta kayak kali. kalau pakai home care home care kita nyari alamat Bu. Nah, itu mah di Google Map aja yang belum di-update itu biasanya gitu kan. Enggak sih enggak ada sih malah happy. Happy Malah ya. Tapi kalau apalagi nih kalau kita megang si anak dari benar-benar newborn sampai dia udah bisa jalan, ternyata perkembangannya itu kalau ketemu di mall Bun, tante Pinguin. Ya Allah, tante Pinguin. Serius, aku tuh sering waktu zaman belum pakai masker ya, sampai siapa ya? Aku yoga juga kan, aku yoga terus ternyata temen yoga aku ini orang tuanya, terus ini badannya Pingin ya, oh iya ini mamanya ini, oh iya jadi terkenalnya Mama Pinguin. Tante Pingin kayak seneng Bu kalau di mall Tante Pingin gitu, sampai si anaknya juga
kenal dari bayi kan. Ya. Jadi seneng banget kerjanya berarti ya. Apalagi kerja pakai cinta ya, nggak udah gitu ikhlas ya kan. Karena kalau kita berhubungan sama bayi kita nggak bisa dipaksa ya, Sensitif, ya. Bun. Harus pakai energi cinta ini. Kalau kitanya lagi anggut, lagi bad mood, nyampe. Yang ada juga Bahaya. bayi ini juga malah nangis, Rewel, ya rewel, benar-benar. bener-bener. Makanya kalau lagi kondisi lagi nggak nyaman, sebelum pegang bayi tuh minum air hangat, Oke. tarik ini Napas, sering head, ya betul. nge-happyin Betul. dulu, baru soalnya bakalan ngaruh. Berarti banyak sukanya berarti ya Bun? Ya, dukanya, agak dukanya pas covid sih. Oh, kopi kenapa tuh? Ya pertama menurun. Oh, menurut semua Terus, lah. ya terus ya itu juga ke karyawan juga kan ya sekarang udah punya ya, karyawan. Berapa karyawan sekarang Bun? Sekarang ada 3. Oh, ada 3. Alhamdulillah. 4 sampai yang freelance sih. Oh, 4 freelance. Terus kayak gitu meyakinkan customer aku sempat off cuma 2 minggu Dua tersebut minggu, ya. karena kan emang di Cirebon nggak terlalu kan. Terus sebenarnya kita juga pas 2 minggu itu tuh ngebalikin ke customer juga. Oh, berani. Maksudnya customer mau atau tidak Iya, ya? kita pakai protokolnya kayak Protokol gini, kesehatan. mau apa enggak gitu. Terus ya kayak gitu sih. Apa? Punya cerita nggak sih Bun pada saat menangani kasus misalnya yang tadinya nggak mau makan jadi mau makan, yang tadinya mungkin ada keluhan batuk pilek gitu sampai akhirnya pasiennya alhamdulillah Bunda Dania gitu. Aku tuh yang agak berasa banget itu ada namanya lupa ya Rania namanya. Jadi dia itu kayak semi Down syndrome. Oh, iya. Semi Down syndrome itu anaknya Allah cantik, masya Allah cantik, Cantik, putih ya. banget. Jadi dia tuh udah terapi-terapi ke ini, ke kayak apa sih, tumbuh kembang anak gitu. Terus udah berapa kali terapi, seminggu berapa kali gitu lah. Disaranin sama dokter anaknya, dia bisa katanya coba berenang, pijet, kata dia gitu. Terus akhirnya dia pijet, terus aku bilang kalau misalnya untuk yang sehat biasanya mah aku mah cuma sebulan sekali berenang ya Bun. Terus kalau ini mah kayaknya nggak harus 2 minggu sekali, ya 2 minggu sekali, terus pijetnya nggak apa-apa 2 minggu sekali ya dia bilang gitu. Oke, soalnya dia tuh umur 6 bulan motorik tangan kakinya tuh kurang tuh Bun. Akhirnya udah di terapi, berenang tuh rutin, kayak baru 2 bulanan ya Bun berenang. Itu anaknya tuh bisa. Jadi Ada perkembangan, iya ada perubahan gerak gitu ya, tangan, aktif. mau gerakin tangan kaki sampai ibunya Masya Allah senang banget sampai iya alhamdulillah ya walaupun emang enggak ini tapi pelan-pelan senang ada ya, perubahan ada gitu perubahannya ya. Tadinya gitu. lemes gitu aktifnya kurang, setelah rutin di BPIPA terlihat motoriknya lebih Ya, aktif. itu sih yang agak gimana pengalaman gitu, banget ya. pengalaman banget. Kalau yang biasanya pada umur 4 bulan anakku belum kekurap coba dipijit terus nggak tahu siapa karena dari pijitnya emang dasar ininya Bunya tahu pulang-pulang WhatsApp ibunya Tante Pinguin ini tengkurap gitu pulang-pulang bisa tengkurap dulu itu jadi makin aktif. Betul. Jadi pokoknya kalau Berarti manfaatnya benar-benar banyak ya Bun, Banyak, apalagi banyak. buat bayi-bayi ya Bun ya. Alhamdulillah. Kan kita pengen dalam mempunyai bisnis ini Barokahnya ya, Bun. barokahnya. Barokahnya. Bukan maaf ya banyak orang berbisnis hanya nyari uang, Betul, betul, uang. betul, betul. Akhirnya maaf aja nggak nggak akan mau panjang Bun. Iya, Bisa gitu kan. Tapi gitu. kalau karena udah Dania pakai cinta, udah gitu si bayinya merasakan benar-benar Benar-benar. akan sentuhannya, terus orang tuanya melihat perubahan perkembangan si anak. Akhirnya apa yang terjadi sampai kapanpun selalu diingat Tante Pinguin katanya. Nah untuk menghadapi kondisi sekarang kan banyak nih di Cirebon sendiri banyak yang udah punya bisnis sama nih. Nah persaingannya gimana nih untuk menjaga kualitasnya, layanannya yang pasti si customer tuh nggak pindah ke lain hati gimana tuh? Ya itu sih Bun maintenance komunikasinya, komunikasi. terus pas lagi treatment pelayanannya, lebih kayak gitu sih alhamdulillah sih. Terus kita juga kan kalau dari marketing mah aku pas posting terus kan Instagram tuh rutin, terus promo-promo bulanan pasti ada, kayak gitu-gitu sih Oh, Bun. berarti lebih memperkuat menjaga hubungan sama customer. Ya menurut itu paling penting nomor satu. Nah, kedua juga kita ada namanya inovasi tadi Ya. ya, promo-promo gitu ya Bu. Jadi kita pasnya tuh apa sih bulan ini promonya gitu ya Bu ya. Nah tapi dengan kondisi banyak persaingan ini nggak takut ya Bu Dananya? Alhamdulillah sih enggak sih, Enggak ya? enggak sih Bun. Yakin lah rezeki mah udah Iya, diatur betul, kali ya Bu betul. ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah bisnis baby kan menjamur gitu kan, wah ini mah udah terlalu banyak ya ikutan bisnis baby kan itu gimana tuh Bu? Nggak masalah Enggak kan? apa, aku sih enggak apa-apa sih Bun, Masalah. selama kita
pelayanannya tetap dibagusin, hubungan customer tetap dijaga, terus kita rutin share di Instagram. Karena kan aku kan pakai Instagram doang pun, Facebook aku nggak pakai, paling Instagram sama Google aja gitu. Itu doang sih, karena memang banyak tuh customer yang misalnya dia orang Cirebon, terus dia punya sepupu atau keponakan, terus lagi Cirebon. Sekalian. Ya, jadi lebih ke keluargaan yang kayak gitu-gitu Bun. Alhamdulillah. Jadi dari satu customer ini, satu bayi, si bayinya punya sepupu akhirnya jadi keluarga ya. Kalau Bunda tahu di Cirebon itu ada daerah Sunnah tuh, dan pesantren itu kan dia ada satu perumahan gitu Bun. Itu tuh ini mulai customer ini Jadi satu dari ini komplek ya, itu. satu komplek alhamdulillah, karena suka compare juga ke sana sering. Oh iya, Instagramnya apa namanya Bu? Penguin Mom and Baby Care. Penguin Penguinnya pakai PI. OPI, Penguin Mom and Baby. Nanti boleh di sini ya Bun. Boleh ya. Nah, ya, yang Cirebon dan sekitarnya, ayo jangan lupa ya datang-datang ke klinik Bunda Dania. Iya. Nah itu waktu awalnya Bun, balik lagi di awalnya, waktu awalnya memulai dengan di klinik, sekarang itu modalnya besar atau yang ada aja dari yang awalnya home care pindah ke klinik gitu kan, kita perlu persiapan tuh Bun. Nah itu kira-kira apa yang bisa kita? Kalau aku tuh, kalau sekarang klinik tuh udah rumah, jadi aku masih sewa Bu. Sewa. Masih sewa rumah di perumahan yang sama kayak tempat aku tinggal, cuma di gang belakang. Kalau dulu sebelum punya itu aku pakai teras rumah. Karena tadinya kepikiran untuk buka, tapi biasanya orang-orang yang di sekitar Cirebon kayak Indramayu, Majalengka, mereka kan weekendnya jalan-jalannya Cirebon. Yang biasanya tuh biasanya mau sekalian baby spa gitu. Biasanya dulu waktu aku weekend, aku sering banget dapet telepon, jadi Penguin ya, iya aku mau dong gitu di sana, alamatnya di mana? Nggak punya. Kan kita belum ada kliniknya Bunda, kita masih home care. Oh gitu ya. Oh sayang banget ya, ini aku lagi gitu-gitu kan. Itu nggak sekali, 2 kali, 3 kali Bun. Banyak, hampir weekend tuh selama sebulan 2 bulan tuh gitu, sampai suami, duh sayang banget nih, gimana nih gitu. Pas banget di rumah teras biasa buat jemuran Bun. Ini Jadi di sulap yang ada aja lah gitu ya. ini di sulap boleh nggak nih jadi satu kamar? Ya udah kalau kamu mau, gitu. Alhamdulillah tuh punya suaminya, alhamdulillah support banget. Jadilah itu teras jadi satu ini ruangan buat satu usaha ruangan di spa. Oh ya ampun. Jadi kalau ada yang bilang harus buru-buru nyewa ruko gitu atau nyewa tempat, nggak perlu ya Bunda Dania, mulai dari teras ya. teras. Nah, jadi teras rumah yang buat kemurahan dipakai sama Bunda Dania, direnov jadi klinik baby spa. Yes. Ya Allah, berarti Ukuran berapa? Cuman 3 kali 2. ya ampun tuh 3 kali 2 bisa jalan tuh ya nggak, alhamdulillah. Yang penting kan pasiennya datang lagi, puas. Makanya kenapa sekarang sampai sewa rumah, karena nggak kebendung Bun. Wow, keren. Terus kan kalau dulu tuh kan nggak ada buat waiting roomnya kan, jadi nggak enak, panas, takut segala macam. Sampai akhirnya dia lagi Bismillah, Sewa. tabungan juga ada kan, dari hasil itu Dikumpulin, alhamdulillah. Berapa sekarang per bulan pasien jumlahnya? 100 lebih. Wow. Aku jujur sih emang aku sering hitungin nota Bun, jadi kartu Itu kan nota sama kartu ya. nota sama kartu treatment kan aku jadi 1 bulan itu jadi bantek kan, jadi di akhir bulan baru dipecah per nama, per alfabet gitu. Itu kalau hitungin akhir bulan ada berapa gitu. Alhamdulillah 100 lebih terus, bisa 120, 110. Treatment paling murah berapa Bu? Pijet 70.000 pijet sehat. 70.000 Pak, pijat bayi sehat. Pijet sehat 70.000. Paling mahal. Hitungannya murah sih Bun di sini. Murah ya, nggak masalah kan kita punya pasar masing-masing. Iya, benar. gitu kan. Paling mahal? Paling mahal kalau pakai komplit itu 210, 240. Dia udah lulur, mandi bubble. Aku tuh ada mandi bubble Buat spanya. buat yang kecil, buat yang kecil. 240. Itu juga udah dapat hadiah. Biasanya bibisan lah tiap bulannya. Tambah lagi kreasinya itu, tambah bingkisnya, jadi pulang udah dilulur anaknya, dipijat ya Yes. enggak, pulangnya dikasih Bisa dipasang sebenarnya.
gitu. Nah Bun, di saat ini nih kan lagi masa pandemi nih Bun, banyak akhirnya bisnis baby spa yang dia bilang, aduh nggak berani buka usaha karena takutnya pasien-pasien kan apalagi bayi nih sensitif gitu kan. Akhirnya banyak yang tutup nih Bun, gitu ya kan. Tapi pertanyaannya kan sekarang kita ada karyawan yang kita gaji nih, ya nggak gitu kan. Kedua juga kan kita juga tetap perekonomian jalan, makan jalan, ini jalan gitu kan. Nah di depan saat ini, di depan sahabat Expo nih yang saat ini bisnisnya lagi agak-agak menurun nih Bun, apa sih Bun motivasinya Bun? Aku sih waktu pengalaman tuh Bunda ya pas kemarin COVID itu paling gituin protokol kesehatan aja, udah pasti kan itu masker wajib, cuci tangan segala kita memfasilitasi lah di klinik tuh. Kalau untuk home care juga kita waktu itu hanya jadi satu orang satu hari satu Membatasi. terapi satu. Jadi kalau emang dia mau yang keduanya dia pulang dulu ganti lah gitu. Terus kita juga tiap bulan rutin rapid test. Ya, jadi untuk yang gini kalau aman. Terus kita juga sebenarnya juga ngebatasin customer juga sih Bu. Membatasi customer gitu. Jadi intinya tetap kita juga menjaga kesehatan kita ya, kita Ya, sehat, vitamin, vitamin, si customer juga kita tetap protokol kesehatan. Ya. Jadi kalau saat ini masih bisnisnya belum jalan karena pandemi, kita nggak tahu ya Bu, justru sampai pas kapan berakhir. iya benar-benar kita nggak boleh kalah sama pandemi. Nah, juga. betul. Justru pas lagi awal pandemi aku sempat tutup 2 minggu itu malah nyari Bu. Oh gitu. Jadi anakku pilek nih harus dipijet, tapi kan kayak gini kan kondisinya nggak apa-apa deh, yang penting pakai masker, yang penting gini gitu. Malah kitanya yang terapis sama penguin ini yang termotivasi dari orang tua si pasien. Karena kebutuhannya nggak bisa ditolak ya, ada aja tiap hari. benar. Apalagi kan pijat ini salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Iya betul. Apalagi kalau udah biasa dipijit tuh kalau nggak dipijit tuh orang ini gimana gitu Bu. Jadi alhamdulillah ya, jadi masa pandemi ini insya Allah bisnis tetap jalan. Nggak terlalu ngaruh sih. Nggak terlalu ngaruh. Malah tambah lagi pasiennya. Orang bisnis pada gulung tikar, Bunda Dania nambah terus pasiennya ya. Alhamdulillah. Waduh. Nah Bun, harapan ke depan nih untuk penguin apa Bun? harapan ke depan berapa tahun nih Bu? Nah, Ya berharap tahun depan lah, gitu jangan tahun-tahun lama lah, 2 tahun aja lah. Gitu. Aku tuh namain penguin mom and baby care bukan penguin baby spa, itu ada jangka panjangnya Bu. Oh gitu. Aku tuh itu mimpi ya Bu. Mimpi kita doakan mimpinya ya. Aku tuh pengen penguin tuh isinya tuh selain ada baby spa, Ya, amin. nanti ada daycare-nya, Ada daycare-nya. ada yoga hamilnya, ada PAUD Montessori-nya, Betul. ada Taman bermain. iya pokoknya tentang ada salon ibu. Kalau ibu apa punya all this semuanya ada. Itu mimpi banget sih Bu. Ya Allah, mudah-mudahan cepet ya Amin, amin. Jadi mudah-mudahan dia impiannya akan ada daycare, ada yoga, ada studio untuk bayinya, ada salon bayinya, salon ibu. Pokoknya mom and baby Mom care. and baby care. Kalau perlu nanti kita datengin dokter anak, ada Nah, boleh. Keren. Aku siapa ya Bu mimpi kayak gitu? Nggak apa-apa, yakinlah mimpi setinggi mungkin gratis kemudahannya. Benar. Mimpi itu gratis, tinggal bagaimana kita siap dengan banyaknya rintangan, hambatan, belajar dan jangan cepat puas. Itu paling penting. Ya nggak Bu? Doanya sih mudah-mudahan pengen umurnya panjang. Amin harus ya, nggak berproses ya. Nggak ada Indomie aja yang bikinnya instan, tetap aja proses juga kan. Masak juga ya Bu. Iya dimasak juga gitu kan. Nah, saat ini nih di akhir video kita hari ini Bunda Dania ada motivasi Kak untuk para ibu rumah tangga nih Bunda Dania yang lagi saat ini masih bingung karena mungkin karena pandemi suami gaji dipotong. Yes. Udah gitu mau punya bisnis kayaknya belum bisa karena modalnya besar katanya. Nah, untuk para sahabat Expo yang lagi nonton YouTube ini dan masih menjadi ibu rumah tangga nih, kira-kira apa sih motivasinya Bunda Dania? Kalau aku tuh sering sampein ini ke adik-adikku, adik ipar, adik sepupu yang mereka baru pada punya anak. Kan nggak kerja otomatis sebenarnya. Betul. Aku mah selalu bilang kalau ada rezeki lebih, kamu daftar di spa pelatihan. Terus nanti kamu home care kan bisa dong naik motor. Betul. Home care karena banyak
banyak bayi-bayi di luar sana tuh yang membutuhkan baby spa tuh Bun. Kalau aku tuh Betul. makin tahun makin kebutuhan itu makin gede, termasuk peluang yang besar. Dan kalau udah ikut pelatihan untuk teman-teman juga yang kayak tenaga medis kayak gitu tuh, action sebenarnya Bun. Action itu nomor 1. Action nomor 1. Nggak usah takut, Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Yes. Ya Bunda Dadia dari sarjana teknik kimia. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah takut, Mencoba dulu. nggak usah mikir nanti, nggak usah mikir aneh-aneh Bun, nggak usah Jalan negatif-negatif aja. itu dibuang. Kita pikir yang positif, wah nanti kita gini, pokoknya pikiran bagus-bagus aja. Bagus aja. Kalau salah, kalau kita udah pelatihan, udah tahu ilmunya, kalau nggak action, buyar Bun. Buyar. Percuma cuma tahu doang ya. Yes, betul. Terus kalau di rumah sertifikatnya, Ya. akhirnya selesai gitu ya enggak gitu ya. Waduh keren kan, nah ibu satu ini ya enggak. Jadi udah juga keren. untuk sahabat Expo yang saat ini masih belum jalan bisnisnya, yuk segera, jangan sampai menyesal. Kenapa nggak dari dulu? Ya. Kenapa nggak Yes. jalan-jalan? Yes. Ya enggak, Yes. wujudkan mimpi ya enggak gitu ya, pasti biarkan Allah yang nanti akan membantu kita ya. Yes. Tangan-tangan Allah akan membantu setiap langkah yang kebaikan kita. Yang penting ikhlas, dengan Ya. cinta, Dengan cinta. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Keren. Makasih Bunda Nadia. Sama-sama Bunda Ani. Sukses selalu. Sehat terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau nanti Cirebon kita ketemu lagi. Harus pasti. Oke, untuk sahabat Elsko, berubah sekarang atau tidak sama sekali? Elsko, yes we can. Yes, yes, yes. Dadah. Assalamualaikum.